Jadi pas tidur sekitar jam 12-an atau setengah satu, lampu kamar dimatiin, lampu kamar mandi enggak. Kedengeran nih suara pintu kayak bunyi kerak, gitu loh. Tadinya gue kira yang masuk kamar mandi tuh si abangku itu. Gue melek begini nih, ngeliatin. Bang, woi, gue teriak gitu kan. Pas gue nengok ke kasur dia, abangku masih tidur. Pules banget. Nah tiba-tiba ada suara begini. Dari kamar mandi. Gue bangun, gue lihat nggak ada masuk kamar mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Runan dan di Chemistry. Ini adalah hasil dari voting yang kedua, Non. Voting pertama Menara Saidah. Voting kedua itu yang paling terbanyak adalah apa nih? Hotel di Kota Malang. Ada 10, 20, 30, 42. Ada 42 hasil votingan suara. Bahkan banyak yang DM, Bang atau Mas, cerita di hotel Kota Malang dong. Jadi setiap ke Malang kalau nginep, ini adalah hotel paling favorit di Kota Malang. Pokoknya kalau ke Malang harus nginep di hotel ini. Ada 2 hotel di Malang yang terkenal. Walaupun yang salah satunya terkenal banget nih karena keangkerannya dengan lukisan perempuan rambut panjang, aku nggak di situ, di sebelahnya. Pertama kali saya ini nginep di hotel ini waktu itu umur masih 32 tahun, berarti 8 tahun yang lalu lah. Punya abang angkatku tuh ngasih surprise, ngasih kejutan. Ulang tahun keliling Jawa Timur. Surabaya, Malang. Terakhir dikasih kejutan lagi keliling ke Jogja. Jadi kita ke ini dulu, ke Jogja dulu. Dari Jogja ke Surabaya. Dari Surabaya mampir ke Malang. Nah, kebetulan hotel ini juga jadi hotel favorit abang angkat aku nih. Hotelnya enak, banyak pohonnya, terus dia tuh hotel tapi dalamnya tuh kayak rumah gitu. Jadi kita masuk ke situ seolah masuk ke rumah sendiri. Kan kalau hotel-hotel biasa bersusun-susun gitu, dia enggak, bentuknya dibilang homestay juga bukan, tapi ya hotel. Dalamnya rumah gitu loh. Ya, guest house. Nah, kayak guest house tapi bukan guest house. Dan di situ kebanyakan yang datang adalah orang dari mancanegara. Orang dalam negeri itu jarang. Kebanyakan dari mancanegara di situ yang datang. Walaupun bentuknya kayak rumah, tapi tuh orangnya orang-orang luar negeri semua yang ada di situ. Kesan pertama saat saya datang ke hotel itu adalah merinding. Baru datang, gapuranya udah kelihatan tua. Masuk gapura, pohon beringin. Masuk lagi di tengah-tengah taman, pohon beringin lagi. Dan gak taunya di sebelah hotel itu adalah hotel yang paling fenomenal banget di Kota Malang. Hotel yang ada si perempuan yang dalam lukisan itu yang rambut panjang. Jadi kejadiannya, abang angkatku kan ngambil kamar yang 2 bed ya, 2 kasur di lantai 2. Tiba-tiba pas maghrib, gue ngerasa nggak nyaman nih. Entah kenapa tuh nggak enak banget pas maghrib tuh, rasanya nggak enak banget itu di kamar. Udahlah, gue tahan. Akhirnya kita keliling dulu nih. Setelah maghrib kita keliling Kota Malang.
untuk nyari kuliner. Pulang sekitar jam 11 malam. Jam 11 malam tidur. Kasurnya kan terpisah, dua kasur gitu. Jadi posisinya gini non, tidur begini nih. Ini gue, ini abang angkat gue. Di samping gue itu kamar mandi. Samping gue kamar mandi. Jadi kalau kita miring begini nih, pintu kamar mandi kelihatan. Pintu kamar mandi kelihatan. Sekitar jam 12-an atau setengah 1, lampu hotel lampu kamar dimatiin. Lampu kamar mandi enggak. Nah tiba-tiba kedengeran nih suara pintu kayak bunyi krek gitu loh. Tadinya gue kira yang masuk kamar mandi tuh si abangku itu. Nah, udah kan, akhirnya gue merem lagi. Pas gue merem lagi kok lama banget di kamar mandi. Karena pintunya kebuka sedikit otomatis karena situasi kamar gelap, cahaya lampu masuk dong sedikit. Masuk ke muka. Pas masuk ke muka, gue melek begini nih, ngeliatin. Bang, woi, gue teriak gitu kan. Pas gue nengok ke kasur dia, abangku masih tidur. Tapi dari dalam kamar mandi kedengeran ada suara orang nyalin air. Keran nyala. Gue bangun, gue lihat keran nyala, tapi ubinnya kering, nggak ada yang masuk kamar mandi. Ya udah, karena gue matiin, gue tidur lagi kan, bodo amat karena memang udah ngantuk, capek. Gue tidur lagi nih. Pas gue tidur lagi, pintu kamar mandi kebuka lagi. Krek. Sekarang bukan keran yang nyala, kayak ada orang lagi mandi. Cubur gitu kan. Gue ngeliat abang gue lagi nih. Dia masih ada di pinggir, masih ada di kasurnya lagi tidur. Pules banget. Akhirnya gue memberanikan diri nih, pintunya gue buka. Ubin kering ternyata. Tapi lah itu yang mandi siapa? Ubin tetap kering. Gue kesel kan, pintu kamar mandi gue tarik, aku gituin. Nah abang gue bangun, kenapa Nan? Ini gue udah capek digangguin mulu. Ada yang nyalain air lah, ada yang mandi lah. Siapa sih nggak tahu pokoknya. Udah tidur lagi aja kata abang gue. Akhirnya gue tidur, pas gue tidur yang 3 kalinya nih kebuka lagi pintunya. Krek. Pintu kebuka, ada suara begini. Dari kamar mandi. Gue udah senewan, aduh gue merinding. Gue udah kecapean kan. Gue bangunin abang gue. Bangun bang, bangun. Kenapa? Pindah kamar, gue nggak mau di sini. Kenapa sih? Lu enak tidur pulas, gue digangguin mulu. Emang ada apaan? Tadi ada yang buka keran. Yang kedua ada yang mandi. Ini sekarang ada yang ketawa. Emang kenapa sih Nan? Santai aja sih. Lo santai kan kasur lo jauh dari kamar mandi. Nih gue sebelah gue pintu kamar mandi. Udah pindah. Akhirnya pindah kita ke bawah. Pindah ke bawah. Paling pojok tuh dekat kolam renang. Jadi kamar paling pojok tuh enak banget. Kita keluar kolam renang, kelihatan lah tuh kantor wali kota Malang. Di situ agak lebih enak sih, agak lebih enak. Pas pindah kamar di pojok lebih enak tuh, agak lebih tenang. Itu kejadian pertama. Kejadian kedua waktu lagi ke Bromo, waktu lagi ke Gunung Bromo, mampirnya ke standby dulu di kota Malang. Jadi ke Bromonya tanggal berapa gitu. Sambil nunggu ke Bromonya, nyarilah hotel. Penuh semua, yang kosong cuma itu. Tempat itu. Memang karena favorit juga kan, dekat dari stasiun. Akhirnya udahlah, gue nyewa hotel itu lagi. Udah gue ciri ini, jangan yang lantai 2 itu, gak mau. Maunya yang pojok dekat kolam renang. Alhamdulillah yang pojok dekat kolam renangnya kosong. Mintalah di situ. Udah nih enak, adem gitu kan. Ngambil yang 1 kasur. Sama nih setelah keliling kota Malang. Malamnya tidur sekitar jam 2-an. Posisinya memang sama sih, semua sama. Di bawah tuh semua sama. Sama kayak atas. Jadi posisi kasurnya, ranjangnya selalu nyampingin pintu kamar mandi. Jadi gue tidur. Nih, kalau yang di lantai 2 kan
kamar mandinya ke kiri. Kalau yang di lantai dasar, kamar mandinya di kanan. Jadi kalau kita tidur begini nih, pintu kebuka, kelihatan cahayanya masuk. Lagi enak-enak tidur, matiin lampu. Itu yang biasanya kamarnya nyaman banget. Kok tiba-tiba berubah jadi aneh? Sama, kejadiannya sama. Pintu kamar mandi kebuka, krek. Kebuka doang nih. Kan lagi tidur pulas begini nih. Tiba-tiba ada cahaya lampu, mengganggu dong Silo. Gue ngelirik begini. Pas ngelirik, ngeliat, pintu kamar mandi kebuka, tutup. Tidur lagi. Udah tidur, kebuka lagi. Kebukanya lebih lebar. Kalau yang pertama kan buka cuma sedikit gitu kan. Ini lebih lebar, krek gitu kan. Gue melek lagi. Gue lihat, gue tutup lagi. Nah yang ketiga kali, pintunya diapain? Brak digituin. Dibanting ya. Gue kaget dong. Gue kaget. Udah gak bisa tidur nih. Gue kunci dari luar. Pas pintu, kan ada kuncinya nih pintu kamar mandinya. Gue kunci dari luar. Sama, kejadiannya sama waktu di lantai 2. Ada yang mandi. Ada yang mandi. Gue bangun dong, gue dengerin aja cebar cebur. Nah pas gue lagi nurunin kaki dari kasur, baru begini doang, tiba-tiba kayak suara gayung dibanting. Duk gitu loh. Kaget dong. Gue buka pintu, ubinnya tetap kering, tapi gayungnya jatuh. Ubinnya kering, gayungnya jatuh. Untungnya gue di situ cuma 1 malam itu doang. Dan nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur, tapi gue nggak tahu itu perempuan atau laki yang di kamar mandi yang di bawah. Sebab dia nggak kalau yang kejadian pertama kan, yang 3 kalinya dia ketawa tuh, yang ini enggak. Cuma jatuhin gayung doang udah. Setelah itu gue nggak bisa tidur. Kejadian ketiga 3 kalinya gue ke Kota Malang, nginep lagi di hotel itu. Kebetulan punya teman di Malang. Dan sekarang buka usaha tuh di Kota Malang. Kalau di Kota Batu. Kalau mampir main ke Malang mau mampir ke sana. Ngasih tahu nih, Cah. Nah, gue kan manggil dia Cah kan. Aku neng Malang saiki ge dolan ge. Wah seriusan? Neng di neng hotel iki. Wah dia kaget. Wah gila loh Mas, mau uji nyali itu kan hotel serem banget. Emang nggak ada yang bagus? Nggak tahu, walaupun ini serem, ini jadi hotel favorit gue. Lewat WhatsApp kan ngasih tahu. Oke lah, mau kesini nggak? Temen ini, gue sendirian iseng. Nanti ya, malam-malaman kata dia. Ya udah temenin gue di sini. Akhirnya sekitar jam berapa tuh, jam 10 malam datanglah temen gue. Datang kita ngobrol sampai jam berapa? Sampai jam 2 malam ngobrol. Rumah dia kan di Batu, gue di Malang kotanya nih nginepnya. Gue bilang lo temenin gue aja sini tidur. Kebetulan tuh gue nyewa yang buat dua bed, 2 kasur. Karena yang satu yang one bednya lagi kosong, kamar yang satu itu kosong. Gue nyewa 2 kasur. Udah Mas aku di sini aja deh. Lagian juga udah malam, aku nggak enak. Jauh, nginep lah tuh teman gue. Jadi teman gue tidur yang dekat pintu kamar mandi, gue di pojok. Itu sekitar jam berapa? Jam 2:30 kalau nggak salah, jam 2:30-an. Temen gue bangunin, Mas, bangun Mas. Apaan? Itu di kamar mandi ada siapa? Nggak tahu. Pas gue bangun, iya bener. Suara keran nyala. Oh, kejadian Kayak awal, keran nyala. Kita ngintip tuh berdua. Emang bener keran nyala. Gue matiin, tutup lagi. Tidur lagi, tiba-tiba keran nyala lagi. Pintu kebuka, keran nyala. Teman gue bangunin lagi, Mas. Tuh keran nyala lagi tuh. Matiin. Yang ketiga, enggak, pintu kamar mandi kebuka. Krak gitu lebar. Karena memang kamar gelap kan, terang tuh langsung. Bangun berdua, ke kamar mandi. Gue sempat ngomong gini sih, gangguin dong. Masa gangguinnya begitu mulu? Mainin air, buka pintu.
Udah gue mau tidur, capek nih, ngantuk nih, kesian temen gue. Dia kan gak ngerti apa-apa. Temen gue cuma begini doang, ngeliatin. Emang ada apa mas? Gak ada apa-apa, gak ada apa-apa. Gue belum cerita tuh kalau gue udah digangguin yang kedua kalinya di situ. Gak ada apa-apa. Tidur, pas tidur. Gangguan pertama waktu di hotel itu kan ketawa nih. Ih, ini enggak, nangis. Berdua kita denger. Dari kamar mandi. Pintu kebuka, krrrk, dengeran suara nangis. Nah temen gue kaget dong. Mas, bangun apaan? Itu tuh di kamar mandi. Iya gue juga denger kok. Ada apaan mas? Nah udah gitu. Kenceng banget suara nangisnya dari kamar mandi. Serius kenceng banget. Pintu kebuka, krrrk gitu kan. Kita lihat-lihatan. Ya jangan. Temen gue bilang, lihat mas, lihat ayo. Kita lihat, gak ada apa-apa di kamar mandi. Alhasil, jam 3 pagi kita keluar. Jalan-jalan sampai subuh, pas ajan subuh balik lagi ke hotel. Balik ke hotel tidur. Gak ada gangguan. Dia sekitar jam 7 pulang ke rumahnya di Batu, di kota Batu Malang. Nah karena gue penasaran kan, aduh ada yang ketawa tuh. Ngaco ketawanya kayak gitu. Jadi jam 7 gitulah. Keluar. Ada salah satu sekolahan yang terkenal di Kota Malang yang katanya si angker. Penasaran nih lewat situ. Ternyata nggak boleh masuk, cuma boleh ngeliat depan areanya doang. Udahlah, lihat lewat depannya aja. Udah tuh. Nah karena gue lupa beli pasta gigi, mampir dulu nih ke salah satu warung. Nah jadi kalau mau ke warung itu ada kali, kalinya itu ada jembatan. Jadi kita kalau mau ke warung itu ngelewatin jembatan dulu nih, jembatan bawahnya kali. Saat lagi ngelewatin jembatan itu, tiba-tiba dari sisi sebelah kanan kayak ada yang manggil, Nan. Suara laki-laki, suara bapak-bapak. Nan gitu. Itu jelas banget dari bawah jembatan. Akhirnya gue itu nggak ke warung dulu, ngikutin arah suara manggil. Pas gue lihat, kok kali. Nah ternyata di bawah kali itu ada bangunan, gedung, nggak tahu namanya gedung apa. Ada tuh salah satu yang nge-DM, dia tahu itu gedung apa. Nah di gedung itu di bawahnya ada kayak apa sih, gazebo. Dan gue nggak tahu itu gazebo isinya apa. Bodo amat Gak gue hiraukan suara panggilan itu, tapi gue tetap ngeliat ada gazebo, ada bangunan. Beli pasta gigi, balik lagi ke hotel. Besok paginya, gue ke warung itu lagi, ngelewatin jembatan lagi, dipanggil lagi, cuma pakai bahasa Jawa. Nan, merene nan. Nan, merene. Nan kesini nan. Nan kesini. Suara yang sama, bapak-bapak itu lagi. Akhirnya gue ikutin lah. Gue lihat nih. Gue lihat ke arah bawah, ke arah gazebo. Ternyata dari arah gazebo itu, dari dalam gazebo itu ada yang keluar. Bapak-bapak pakai baju adat Jawa gitu loh, sama belangkon, sama kain. Nah, si bapak-bapak itu ngeliatin gue juga ngeliatin. Gue tanya, bapak manggil saya? Dia cuma senyum begini doang. Udah, senyum, bapak-bapaknya cuma senyum begini doang. Itu orang senyum begini doang. Ya kan gue aneh kan, udah bodo amat. Udah nih, sorenya karena gue lapar, gue mau beli mie instan kan, ke warung itu lagi. Sore jam 4:30-an. Lewat warung itu, gue ke warung itu lagi. Nah ini yang lebih parah, dipanggil lagi. Nan, turun. Nan, turun. Suara bapak-bapak itu lagi sama, Nan, turun. Jadi gue gak berani dong ngeliat dari atas dulu, si bapak-bapak yang senyum sama gue gak ada. Tapi itu suara masih kedengeran. Suara masih kedengeran, nan turun. Akhirnya gue beraniin diri, gue turun. Pas turun, ternyata tertulis di situ makam keramat siapa gue lupa. Ternyata di gazebo itu adalah makam keramat orang yang dipercaya sebagai wali atau apa, atau apa sih,
Lupa gue kalau di sini namanya. Pokoknya orang yang orang yang dihormati di situ. Ada makam ternyata. Tuh gue buru-buru lari. Pas lari, kayak ada suara ketawa gini nih. Hahaha. Gitu. Gue lari ke atas jembatan, ada yang ketawa. Hahaha. Udah gue balik ke hotel tuh. Pas balik ke hotel, gue WhatsApp temen gue nih. Cah, gini. Di mana mas? Itu di sebelah sana. Loh emang kamu nggak tahu mas? Itu kan makam apa sih? Kayak makam orang yang kayak makam sesepuh di sini. Yang di sebelah gedung itu kan. Iya, aku udah berapa kali dipanggil, Nan. Yang terakhir aku disuruh turun. Yang bodohnya aku nurutin, aku turun. Pas turun, tak baca makam gitu loh, makam keramat siapa. Gue juga cerita di hari kedua, pas gue dipanggil, ada bapak-bapak. Oh itu kuncinya katanya. Cuma si bapak-bapaknya cuma senyum. Udah nih, balik lagi di hari terakhir itu. Hari keberapa? Hari ketiga kalau nggak salah ya. Hari ketiga gue nginep, gue minta ditemenin sama temen gue nih. Karena memang hari terakhir. Pas nginep, temen gue udah gak mau yang di dekat kamar mandi. Tukeran. Yaudahlah. Gue di dekat kamar mandi, dia di pojok. Pas malamnya, kemarin enak nih waktu gue tidur sendiri gak ada gangguan. Pas berdua, digangguin lagi. Sama yang sama, pintu kamar mandi kebuka. Keran nyala. Kata teman gue, mas apaan? No biasa iseng di kamar mandi. Udahlah, gue buka kamar mandi, gue matiin kerannya. Tidur lagi, pas tidur ya sama ada yang mandi, jebur gitu loh. Pas bangun berdua, itu kejadian lagi. Gayung dibanting, berat, temen gue kan takut. Mas aku pulang ya? Nggak mau aku dah, cukup lah, ngeri kata dia. Mas lagian milih hotelnya di sini ya, memang ini yang paling enak. Jadi kalau gue ke Malang, gue selalu ke hotel itu. Walaupun kata orang tua angker segala macam, memang sih baru masuk aja nih gapuranya udah spooky banget. Masuk gapura, pohon beringin, gede bener pohon beringinnya. Pas kita mau masuk ke area kamar penginapannya, beringin lagi. Terus di pojokannya itu kolam renang. Di kolam renang ada salah satu kayak kamar mandi tapi udah kosong gak kepake. Dan itu selalu ditutup. Di depannya ada ayunan. Pernah suatu saat iseng menjelang maghrib duduk di ayunan itu sambil ngelihat kolam renang. Nah dari arah kamar mandi yang kosong itu kayak ada yang bisikin, bukain pintunya dong gitu. Suara perempuan, bukain pintunya dong. Itu memang digembok, jadi kayak ada ngasih tahu bukain pintunya dong gitu. Karena takut, gue langsung balik ke kamar dong. Ternyata si Nona ini dikasih gambaran yang di kamar mandi adalah nih. Ini yang di kamar mandi. Ini laki-laki si bapak ini yang ada di makam keramat itu. Itu, aku dipanggil nih sama si bapak ini. Ternyata suruh ngelihat makam dia. Tapi yang gue sebelnya pas gue udah turun, malah diketawain. Hahaha, kan ngeselin, malah bikin takut. Gue merinding. Nah jadi itu pengalaman aku waktu di Hotel Kota Malang ya. Kalau suka dengan cerita saya yang ini, silakan di komen, like dan subscribe. Dan sekali lagi, kalau ada yang tahu jangan disebut namanya ya. Cukup tahu aja. Ya. Oke, jadi terima kasih. Gue Runan. Baby Brenda. Key Mystery, everyone has story. Dah.